Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandami Samalia NIM 186601009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seminar hasil saya yang berjudul Desain Kawasan Wisata dan Karet di Kecamatan Magalang, Jombang dengan pendekatan ekologi arsitektur. Faktanya, pada masa sekarang, tempat rekreasi atau wisata sangat digandrungi, baik remaja maupun orang dewasa. Pada Kecamatan Begaluh, wisata Tangkarat ini merupakan salah satu tujuan wisata yang sering dikunjungi masyarakat, karena suasana pada kawasan wisata ini terbilang indah. Namun, beberapa isu yang menyebabkan kawasan wisata ini sepi pengunjung, di antaranya yaitu adanya orang tenggelam saat memancing pada kawasan wisata ini, lalu kawasan wisata ini digunakan untuk hal-hal yang negatif atau menyimpang. Dengan adanya isu-isu tersebut, menjadikan kawasan wisata ini butuh untuk diredesain. Tujuan desain yang ingin diaplikasikan pada kawasan wisata ini yaitu uh, yang diutamakan dalam konservasi ini yaitu tumbuhan dan budaya. Untuk konservasi tumbuhan pada kawasan wisata ini yaitu tumbuhan endemik dan langka yang akan diwadahi dalam sebuah greenhouse. Lalu untuk konservasi budayanya akan diimplementasikan melalui bangun budaya atau performing arts. Untuk pendekatan desainnya, saya mengambil ekologi arsitektur dengan beberapa prinsip yang akan saya ambil. Di antaranya yaitu pembangunan yang hemat energi, penggunaan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim, orientasi terhadap sinar matahari dan angin, optimalisasi penggunaan bahan bangunan yang dapat dibudidayakan, meminimalisir penggunaan sumber bahan yang tidak dapat diperbaharui, penggunaan kembali bahan-bahan sisa bangunan. Lalu memasuki analisis. Berikut adalah analis fungsi. Untuk fungsi primernya sebagai tempat rekreasi, sebagai tempat bersantai, sebagai area refleksi diri. Untuk fungsi sekundernya sebagai tempat edukasi, sebagai area penjualan tiket untuk para pengunjung, dan sebagai pembudidayaan tumbuhan endemik. Untuk penunjangnya yaitu sebagai area servis. Berikut adalah analisis aktivitasnya. Untuk aktivitasnya dibedakan menjadi publik, semi-privat, dan privat. Lalu untuk analisis penggunanya, ada penonton, pengunjung, penampil, dan pengelola. Berikut adalah analisis kebutuhan ruang. Ada gazebo, area bersantai, tempat parkir, panggung kesenian, food court, ruang makan, loket tiket, kios oleh-oleh, musola, kamar mandi atau toilet, greenhouse, dan ruang security atau keamanan. Lalu berikut adalah analisis persyaratan ruangnya untuk ruang-ruang yang diberikan tadi. Memasuki analisis tapak. Untuk GSP pada tapak yaitu setengah dari jalan utama, yaitu setengah dikali 4 meter, yaitu 2 meter. Untuk KDP-nya 60% dari keseluruhan tapak, yaitu menghasilkan 6.600 meter persegi. Untuk tanya yaitu peletakan masa bangunan berdasarkan prinsip pendekatan ekologi arsitektur dan nilai keislaman pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 20, yaitu peletakan masa jauhkan dari yang menimbulkan bencana. Selain itu, peletakan masa bangunan juga mempertimbangkan kondisi tapak. Kebutuhan ruang muncul akibat analisis ruang, yang mana masa bangunan mengikuti ukuran yang ada pada analisis ruang. Tapak ini berada pada jalan utama yang ada di sisi selatan tapak. Untuk sirkulasinya dibuat menyesuaikan kondisi tapak dan bangunan. Untuk akses masuknya berada di selatan tapak, dan untuk akses keluarnya berada di sisi barat tapak. Dan sirkulasi antar bangunan dibuat fleksibel. Selanjutnya yaitu analisis matahari. Matahari ini berevolusi dari timur laut tapak menuju barat daya tapak. Untuk suhunya maksimal yaitu 31 derajat Celcius. Solusinya ada beberapa solusi, yaitu pemanfaatan panel surya sebagai penambah energi pembangkit lampu pada malam hari, lalu penggunaan atap bambu pada gazebo sebagai peredam panas, dan penggunaan vegetasi peneduh. Selanjutnya yaitu analisis angin. Arah angin ini cenderung bertiup dari arah utara, dan angin bertiup ini dengan kecepatan 10-15 km per jam. Solusinya yaitu atap dibuat miring untuk memudahkan udara yang masuk bangunan, dan karena intensitas angin yang cenderung pelan, maka dinding dibuat roster. Dan banyak vegetasi pada area wisata agar pada area wisata ini sejuk. Selanjutnya yaitu analisis hujan. Curah hujan di Kabupaten Jombang yang terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut ini relatif rendah,
antara 1.750 sampai 2.500 mm per tahun. Solusinya yaitu beberapa bangunan atapnya dibuat miring untuk memudahkan air hujan turun, meskipun curah hujan yang cenderung rendah. Kemudian penggunaan paving untuk area resapan air hujan, dan ada aliran air ini diarahkan menuju sungai. Untuk aliran air hujan diarahkan menuju sungai kecil di depan tapak. Selain itu, air hujan juga dapat ditampung pada kolam pemancingan ikan. Untuk aliran air kotor atau grey water diolah dan dialirkan menuju ke arah utara tapak. Vegetasi yang digunakan yaitu vegetasi pemetuh, pembatas, dan pengarah. Untuk pembatasnya ada berada mengelilingi tapak. Untuk pemetuhnya berada di antara bangunan. Lalu untuk pengarahnya berada pada jalan area masuk. Selanjutnya analisis kebisingan. Tingkat kebisingan pada tapak ini relatif rendah karena posisi tapak yang berada di desa. Kebisingan kemungkinan besar berasal dari suara alami yang berasal dari sungai. Solusinya yaitu karena kebisingan yang merupakan suara alami, maka akan dibuat dinding masif agar suara alami tersebut masih tetap terdengar pada bangunan. Lalu pemberian vegetasi sebagai solusi untuk permasalahan kebisingan pada tapak yang diletakkan pada sisi selatan. Selanjutnya yaitu analisis bentuk untuk food court, yang awalnya bangunan kotak, lalu mengikuti ruang-ruang dan menjadikan bentuk akhir seperti ini. Lalu ada analisis bentuk musola, yang awalnya kotak, menyesuaikan dengan ruang-ruang, menghasilkan bangunan seperti ini. Selanjutnya ada bangun kesenian, yang awalnya kotak, menyesuaikan ruang-ruang, menghasilkan bangunan seperti ini. Selanjutnya yaitu ada greenhouse, seperti analisis sebelumnya, dan kios oleh-oleh. Untuk bentuk ini dihasilkan dari analisis sebelumnya. Sebelumnya yaitu memasuki konsep. Tagline saya ambil yaitu Healing and Serenity. Tagline ini diambil dari beberapa faktor yang ada pada set dan proses dalam perancangan sebagai berikut. Berasal dari histori perubahan kawasan yang mengalami redesign sehingga menjadi kawasan yang memiliki sistem kualitas lebih baik dalam hal fasilitas dan fungsi yang ada di dalamnya. Dengan tujuan menjadikan set yang lebih memiliki pola zoning dan sirkulasi yang terata, juga menjadikan wisata menjadi area yang nyaman dan aman untuk pengunjung. Menjadikan kawasan wisata ini sebagai kawasan wisata yang bernilai positif, serta memberikan kenyamanan dan ketenangan pada pengguna. Mengaplikasikan pada desain yaitu penambahan ruang-ruang sebagai fasilitas area wisata, adanya signage untuk memudahkan pengunjung, penambahan nama pada setiap bangunan, adanya tempat santai di area antara bangunan, dan ukuran sesuai dengan pola gerak manusia, banyaknya vegetasi sebagai implementasi dari konsep dasar dan pendekatan ekologi arsitektur. Selanjutnya yaitu konsep tapak. Tapak ini terbagi menjadi 3 zoning, yaitu area service, area santai, dan area healing. Untuk area drop-off berada pada depan tapak, agar tidak terjadi kemacetan saat berada di area parkir. Lalu pintu masuk utama pada area wisata ini ditandai dengan entrance gate. Pembatasan area luar dengan kawasan wisata dibatasi dengan area hijau atau taman. Untuk penempatan area makan dan musola berada pada bagian belakang untuk memberikan ketenangan dan suasana healing bagi pengunjung. Selanjutnya dengan luasan tapak yang cukup luas, maka tapak dibuat linear untuk memudahkan sirkulasi pada tapak sehingga pengunjung tidak bingung. Kemudian ada sirkulasi tapak ini dibuat bebas dan fleksibel. Untuk penerapan konsep dasarnya yaitu serenity sirkulasi untuk kendaraan berada di depan area wisata dan pada bagian dalam area wisata tidak dilalui oleh kendaraan agar pengunjung dapat menikmati kawasan wisata dengan tenang dan nyaman. Untuk healingnya yaitu peletakan area hijau pada tiap bangunan menjadikan bangunan sebagai area penyembuhan bagi pengunjung karena menimbulkan kesan sejuk pada area wisata. Kalau memasuki konsep ruang, untuk food court-nya memiliki ruang area makan dan makanan dan toilet. Untuk pintu masuk utama berada di depan sekaligus pintu keluar. Untuk penerapan konsep dasarnya yaitu area makan yang berada di luar di sisi kanan dan sisi kiri untuk pengunjung yang ingin merasakan makan dengan mengagumi keindahan alam dengan view yang maksimal menuju ke sungai. Berikutnya yaitu ada cafe greenhouse,
memiliki ruang dapur atau kasir, area pengunjung, dan toilet. Untuk area makan berada di sebelah kiri dan kanan kasir agar sirkulasi dalam ruangan lancar. Untuk kasir dan dapur berada di depan pintu masuk sehingga mempermudah pengunjung untuk memesan makanan dan minuman. Untuk penerapan konsep dasarnya yaitu ruang pada kafe ini diisi dengan tumbuhan-tumbuhan untuk menciptakan ketenangan pada ruang. Selanjutnya yaitu greenhouse. Greenhouse ini memiliki ruang area tanaman dan area pengunjung. Untuk pintu masuknya berada di sisi barat tapak. Untuk pintu keluarnya berada di sisi timur tapak. Untuk area tanamannya hanya berada di sisi utara bangunan untuk memberikan sirkulasi yang luas. Lalu untuk musolanya ada beberapa ruang yaitu area sholat, serambi, tempat wudhu dan toilet, sound system, dan penyimpanan peralatan musola. Untuk ruang sound system ini berada di sisi utara bangunan dekat dengan mihrab untuk mempermudah jika membutuhkan peralatan. Tempat wudhu berada di belakang agar tidak mengganggu untuk beribadah. Selain itu, tempat wudhu pria dan wanita dipisah. Selanjutnya yaitu panggung senian. Memiliki ruang yaitu panggung senian, area penonton, dan toilet. Untuk loket pembelian tiket ini berada di sebelah kanan, agak menjorok belakang. Hal ini agar pengunjung dapat berputar dalam gedung dan melihat lorong-lorong dan menemukan kamar-kamar wayang. Untuk pintu keluar berada di sebelah kiri bangunan. Selanjutnya ada kios oleh-oleh. Kios oleh-oleh ini memiliki ruang yaitu kios atau toko oleh-oleh dan area pengunjung. Untuk area kios ini berada di tengah dan berada di pinggir agar retail dan toko menyebar dan memusat. Pintu masuk sekaligus pintu keluar berada di bagian selatan bangunan. Selanjutnya memasuki konsep bentuk dan fasad. Berikut adalah bentuk dari food court. Untuk atapnya ini bermaterialkan genteng metal. Dan dindingnya ini lancip dengan material kayu agar ruang dalam bangunan dapat mendapatkan udara segar. Pintu masuk utama sekaligus penanda agar pengunjung mudah mengenali bangunan. Pintu masuk dari arah samping bagian sirkulasi menuju gazebo. Lalu adanya panel surya sebagai energi listrik pada bangunan. Penambahan energi listrik pada bangunan. Untuk dari musola. Musola ini menggunakan atap dek pada seluruh bagian bangunan. Lalu pintu masuk utama sekaligus dengan penanda agar pengunjung mudah mengenali bangunan. Pintu masuk juga berada di area kiri dan kanan bangunan. Lalu adanya penambahan panel surya sebagai energi listrik bangunan. Kemudian dominasi warna bangunan ini menggunakan warna putih untuk identitas musola. Selanjutnya yaitu bentuk dari greenhouse. Pada greenhouse ini memiliki atap sebagian kaca dan sebagian atap genteng. Untuk atap kacanya, agar cahaya alami mudah masuk ke dalam bangunan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Untuk material genteng atau talian ini dengan penutup kayu. Pintu masuk berada di sisi kiri bangunan dan pintu keluar berada di sisi kanan bangunan. Dinding ini menggunakan material kayu dengan celah-celah kecil untuk memudahkan udara masuk ke dalam bangunan. Lalu dinding sebagian menggunakan material kaca untuk memasukkan cahaya maksimal pada bangunan. Selanjutnya yaitu bentuk dari cafe greenhouse. Cafe greenhouse ini menggunakan atap dek dan atap kaca. Untuk atap deknya ini berada di bagian tengah. Untuk kacanya berada di bagian kiri dan bagian kanan bangunan. Atap kaca ini difungsikan untuk memasukkan cahaya maksimal pada bangunan. Selanjutnya pintu masuk utama sekaligus pintu keluar berada di tengah-tengah dan digunakan penanda untuk memudahkan pengunjung mengenali bangunan. Untuk dari panggung kesenian. Panggung kesenian ini menggunakan atap dek pada bagian tengah. Kemudian ada pintu masuk yang berada di sebelah kanan bangunan. Kemudian signet sebagai penanda bangunan dan penambahan shading device untuk mengurangi cahaya yang berlebih ke dalam bangunan. Pada sisi bangunan, ditambahkan kanopi agar pengunjung yang mengantri tidak kehujanan atau kepanasan, sehingga pengunjung merasa tenang. Itu adalah bentuk dari kios oleh-oleh. Untuk atapnya bermaterialkan genteng metal. Lalu untuk pintu masuknya ada 3 jalur, bagian kiri, tengah, dan kanan untuk memaksimalkan sirkulasi pada bangunan.
Bangunan ini terbuka untuk memaksimalkan udara yang masuk ke dalam bangunan, dan bangunan terkesan tidak sempit. Selanjutnya memasuki struktur bata food court. Untuk gentengnya ini menggunakan genteng metal dengan rangka galvalum. Untuk kolomnya menggunakan rangka besi dengan bentang 5 meter. Untuk fondasi menggunakan fondasi bootplate dan fondasi batu kali. Untuk konsep struktur pada musola ini menggunakan atap dek dengan kolom rangka besi dengan bentang 4 meter. Untuk fondasi yang digunakan yaitu fondasi bootplate dan fondasi batu kali. Selanjutnya, konsep struktur dari food court. Atapnya menggunakan material kaca dengan rangka galvalum, lalu ada sebagian atap yang menggunakan genteng dan tanah liat, lalu dinding 1 meter menggunakan batu bata, dan sisanya menggunakan dinding kaca. Untuk fondasinya menggunakan fondasi batu kali. Kemudian konsep struktur dari cafe greenhouse. Cafe greenhouse ini menggunakan atap material kaca dengan rangka galvalum, kemudian ada sebagian atap yang menggunakan genteng, tanah liat, dan dinding menggunakan kaca pada bagian kiri dan kanan bangunan. Fondasi menggunakan batu kali. Selanjutnya konsep struktur dari panggung senian. Panggung senian ini menggunakan atap dek dengan dinding luar yang menggunakan kayu untuk memudahkan cahaya dan angin alami masuk ke bangunan. Dengan kolom berukuran 50 x 50 dengan bentang 5 meter. Untuk fondasinya yang digunakan yaitu fondasi batu kali dan fondasi bootplate. Selanjutnya ada konsep struktur dari kios oleh-oleh. Kios oleh-oleh ini menggunakan atap bermaterialkan genteng metal dengan rangka galvalum. Untuk struktur kolomnya dengan ukuran 50 x 50 cm dengan bentang 7 meter. Untuk fondasi yang digunakan yaitu fondasi bootplate dan fondasi batu kali. Masuki konsep utilitas. Untuk air bersihnya dari PDAM menuju klonteng, menuju pompa air, menuju bangunan. Klonteng berada di sebelah barat tepatnya yaitu berada pada jalan keluar dari tapak ini. Untuk air kotornya dari bangunan menuju septic tank menuju sumur resapan. Untuk air hujannya ini dari tanah, talang, sumur resapan, selokan, dan sungai. Adapun biopori sebagai area resapan air hujan. Lalu untuk kelistrikan dari PLN menuju gardu listrik, menuju electrical hose, dan menuju bangunan. Kemudian untuk utilitas lampu, titik lampu taman dan area parkir dipasang pada setiap 10 meter. Titik lampu pada bangunan utama dipasang setiap 5 meter. Lampu yang digunakan yaitu lampu tenaga surya untuk memaksimalkan dari energi yang ada di tapak. Selanjutnya yaitu konsep utilitas untuk persampahan. Untuk pembuangan utamanya berada di sisi barat tapak. Untuk alurnya itu sampah tiap bangunan menuju pembuangan sampah utama pada area wisata, kemudian pemilahan sampah, kemudian menuju pembuangan utama pada kota. Untuk jalur evakuasinya memiliki titik dan pada setiap bangunan. Untuk titik kumpul ditempatkan pada beberapa titik untuk memudahkan jalur evakuasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.